Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Amin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan komponen software. Software mengalami beberapa era. Yang pertama ada era pioneer. Pada era ini, software pada komputer hanya berupa sambungan-sambungan kabel yang terhubung antar bagian dalam komputer. Komputer diakses dengan cara menggunakan punch card. Punch card di sini yaitu kartu berlubang yang digunakan sebagai media penyimpanan. Pada era ini, komputer dibuat dan dipasang programnya hanya untuk tujuan dan mesin tertentu saja, tidak sebebas sekarang. Di era ini, software dan hardware menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada era stabil. Pada era ini, software melakukan kerja secara multitasking, yaitu menjalankan banyak proses secara serentak sehingga mempermudah pekerjaan yang sebelumnya. Selain itu, dapat menyelesaikan instruksi secara real-time atau langsung, serta dapat diakses oleh banyak pengguna. Sistem basis data juga diperkenalkan di era ini, yaitu suatu sistem yang memisahkan antara data dan program. Selanjutnya ada era mikro. Pada era ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu software system, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen untuk perangkat keras, juga operasi-operasi dasar sistem. Selain itu mengatur software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Contohnya itu ada Windows, Linux, dan Macintosh. Yang kedua ada software aplikasi yang mempunyai tugas khusus, misalnya pembuatan laporan administrasi, desain grafis, pembuatan dokumen, editing foto, hingga presentasi. Contohnya itu adalah Office dan OpenOffice. Yang ketiga adalah language. Software merupakan bahasa yang digunakan untuk membentuk struktur perangkat lunak, atau sederhananya yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program komputer. Bahasa pemrograman berfungsi untuk menjalankan perangkat keras komputer. Contohnya ada assembler, Visual Basic, dan Delphi. Selanjutnya ada era modern. Pada era ini, tidak hanya digunakan pada komputer atau laptop, tetapi dapat digunakan untuk handphone, misalnya Android atau Symbian. Di era ini juga, perangkat lunak sudah mampu mengenali gambar hingga suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan software sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolah data angka, multimedia, dan browser web. Contohnya itu ada Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Sistem operasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel itu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, library, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Selanjutnya ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Dan di samping ada beberapa gambar contoh dari sistem operasi. Selanjutnya itu sistem operasi pada generasi pertama tahun 1940-an dan 1990-an. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik digital yang pertama tidak memiliki sistem operasi. Program dimasukkan dari punch card. Baru pada tahun 1950-an, sistem operasi pertama kali diimplementasikan oleh The General Motors Research Laboratories pada IBM 701. Sistem operasi ini hanya mampu menjalankan pekerjaan satu persatu dengan mengumpulkan program dan data satu persatu dalam grup atau batch, sehingga disebut dengan single stream batch processing system. Komponen utamanya berupa tabung hampa udara. Semua operasi komputer dilakukan secara manual melalui blackboard dan hanya bisa digunakan untuk menghitung. Yang kedua, generasi kedua tahun 1960-an pada tahun ini masih menggunakan pemrosesan batch, tapi sudah dapat melakukan dengan lebih baik pada research komputer dengan menjalankan beberapa tugas sekaligus, berisi banyak device seperti pembaca kartu, punch card, printer, tape drive, dan disk drive. Pada tahun 1964, IBM mengumumkan sistem komputer berbasis sistem 360 didesain untuk kompatibilitas hardware dan memiliki kemampuan yang lebih besar. Dikembangkan sistem operasi yang mendukung tim sharing untuk sejumlah user secara interaktif sekaligus, di mana user dapat secara interaktif berkomunikasi dengan komputer melalui terminal yang terhubung ke komputer masing-masing developer
kemudian mengembangkan teknologi berdasarkan tim sharing seperti CTSS dari MIT dan TSS dari IBM. Berkat CRSS, maka MIT berhasil menciptakan Multics. Selanjutnya, generasi ketiga tahun 1970-an, komponen utamanya berupa IC. Pada masa ini berkembang berbagai konsep seperti multiprogramming, yaitu satu komputer mengerjakan banyak program yang ada di dalam memori utama. Multiprocessing, satu proses dikerjakan oleh banyak progres untuk meningkatkan kinerja. Spooling, sebagai buffer dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan. Selanjutnya ada device independence, masing-masing mempunyai sifat yang saling berbeda. Setiap hardware memiliki drive yang berbeda. Selanjutnya ada team sharing, yaitu multitasking, menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Selanjutnya ada real-time system sebagai kontrol hardware. Selanjutnya ada generasi keempat tahun 1980-an. Pada tahun ini merupakan dekade dari personal komputer atau PC dan workstation. Teknologi mikroprosesor berkembang sehingga memungkinkan pembuatan komputer desktop. Mulai dikenal adanya distributed computing, aplikasi software seperti spreadsheet, word processor, database maupun grafis terus berkembang dan mendukung terjadinya revolusi PC. Pada dekade ini, PC telah berkembang hingga arsitektur dan aplikasi 32 bit dengan teknologi pipeline. Selanjutnya ada generasi kelima tahun 1990-an, ketika memasuki tahapan distributed computing. Sesungguhnya saat itu komputasi paralel dengan beberapa prosesor juga telah dimulai. Teknologi PC berkembang semakin pesat disertai dengan perkembangan teknologi multimedia. Sistem operasi mengalami revolusi dalam hal interface. Menggunakan GUI, teknologi multithreading pun digunakan secara luas. Mikroprosesor berbasis RISC untuk PC diperkenalkan. Teknologi jaringan dan internet berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada software aplikasi. Software aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang banyak dijumpai dan terus berkembang. Sebelum tahun 1990-an, aplikasi dikenal dengan pemproses kata, pemproses tabel, database, dan hiburan. Pada perkembangan pemproses kata, tabel, dan database saat ini telah dibundel menjadi aplikasi Office dengan tambahan aplikasi untuk pembuatan presentasi yang nanti akan diberikan pada pelatihan ini. Contoh aplikasi Office adalah Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Yang berkembang sangat banyak saat ini adalah aplikasi multimedia dan internet. Contohnya aplikasi multimedia adalah Winamp untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. Kemudian Real Player yang dapat digunakan untuk menonton film atau VCD. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting, dan messenger. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD dan MATLAB. Selanjutnya ada software custom. Pada generasi pertama, bahasa pemrograman merupakan bahasa pemrograman kuno, di mana penggunaan bahasa pemrograman ini berorientasi pada mesin, yaitu petunjuk numerik secara langsung sesuai dengan petunjuk perangkat keras individu. Dengan begitu, setiap program yang akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin agar mesin tersebut dapat berjalan menggunakan kode biner pada mesin. Ciri-ciri pemrograman generasi pertama itu menggunakan kode-kode biner 0 dan 1 dengan basis dasar transistor, rumit, sukar dihafal, dan lama. Dikembangkan dengan bilangan oktal dan heksadesimal. Semua program harus ada dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi, sehingga bahasa lain yang ditulis programmer perlu diterjemahkan oleh komputer ke bahasa mesin untuk eksekusi. Selanjutnya itu ada generasi kedua, mengacu pada bahasa assembly. Istilah ini diciptakan untuk memberikan perbedaan dari sebelumnya. Bahasa kode mesin dan tingkat yang lebih tinggi bahasa pemrograman generasi ketiga seperti Fortran, COBOL, dan ALGOL. Kode assembly simbolis dapat dibaca dan ditulis oleh seorang programmer. Untuk menjalankan pada komputer harus dikonversi ke dalam bentuk mesin yang dapat dibaca, proses yang disebut perakitan. Generasi ketiga awalnya disebut semua bahasa pemrograman pada tingkat yang lebih tinggi dari perakitan, sedangkan instruksi individu dari bahasa generasi kedua dalam satu
korespondensi dengan instruksi mesin individu, yaitu mereka yang dekat dengan domain mesin. Bahasa generasi ketiga bertujuan untuk menjadi lebih dekat ke domain manusia. Instruksi beroperasi lebih dekat dengan cara berpikir manusia. Bahasa generasi ketiga cenderung baik seluruhnya atau hampir seluruhnya, independen dari hardware seperti untuk keperluan umum bahasa seperti BASIC, Pascal, ada Fortran, dan lain-lain, meskipun beberapa telah ditargetkan pada prosesor tertentu atau arsitektur keluarga prosesor, seperti misalnya PL atau M yang ditargetkan pada prosesor Intel, atau bahkan C, ya, sebagian auto-increment dan auto-decrement. Idiom seperti C++ berasal dari hardware PDP 11 ini yang mendukung auto-increment dan auto-decrement mode pengamatan tidak langsung dan di mana C pertama kali dikembangkan. Selanjutnya ada generasi keempat, bahasa pemrograman. Generasi keempat ini merupakan jenis bahasa pemrograman yang saat ini paling populer digunakan di kalangan programmer. Bahasa pemrograman generasi keempat ini menawarkan kemudahan dalam membuat suatu program dengan banyak pilihan untuk tujuan spesifik seperti bahasa pemrograman C++, Java, Visual Basic, dan masih banyak lagi. Selanjutnya generasi kelima merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan sebagai pengembangan dari sebuah program yang bersifat artificial intelligence atau AL. Contohnya yaitu ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan adalah Prolog dan LSP. Kebanyakan bahasa pemrograman generasi kelima ini digunakan untuk membuat sebuah sistem operasi pada smartphone dan fitur digital assistant seperti Cortana pada Microsoft dan juga Siri pada iOS. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.